Gidi Parents. Hari ini saya ingin sharing mengenai hepatitis A. Ibu tentu pernah, mungkin juga suatu kali akan pernah dianjurkan dokter untuk anaknya diberikan vaksin hepatitis A. Apa itu vaksin hepatitis A? Sebelum menentukan apakah anak Anda perlu atau tidak diberikan vaksin hepatitis A, baiknya Anda mendengar penjelasan berikut ini. Dulu, waktu saya masih SD, sekitar usia 10-11 tahun, saya masih ingat waktu itu saya lemas sekali. Suatu hari saya lemas, badannya tidak bertenaga, dan saya merasa seperti nggak ada tulangnya badan ini. Energi level saya yang katakan biasanya 100%, sekarang kalau baterai mungkin tinggal jadi 20%. Waduh, lemas sekali. Kenapa demikian? Saya nggak tahu kenapa waktu itu. Selain dari lemas, saya merasa badan saya ini sakit, nggak enak badannya, dan mual. Saya sebetulnya hobinya makan. Waktu kecil saya juga suka makan. Tapi pada saat itu saya merasa nggak nafsu makan, mual. Jadi saya lebih banyak tiduran dan sedikit hangat badannya. Beberapa hari kemudian, mungkin 5-6 hari kemudian, saya perhatikan warna buang air kecil saya menjadi berwarna lebih gelap dan akhirnya berubah seperti warna teh tua. Pada saat itu saya perhatikan mata saya yang tadinya putih, bagian mata putih itu berubah menjadi kuning. Bapak saya seorang dokter, dia melakukan pemeriksaan dan mengatakan saya waktu itu menderita hepatitis A. Apa itu hepatitis A? Hepatitis A adalah suatu penyakit pada hati yang disebabkan oleh virus hepatitis A. Virus hepatitis A ini menular melalui kotoran atau tinja yang mengandung virus hepatitis A dari penderita sebelumnya. Dan dengan tangan yang memegang tinja tersebut, orang memindahkan ke makanan atau air. Dan air atau makanan tersebut bila termakan oleh orang berikutnya, orang tersebut bisa terkena hepatitis A. Hepatitis A, virusnya sendiri sebetulnya tidak merusak. Virusnya memang akan masuk ke dalam sel-sel hati, dan yang merusak adalah tubuh berusaha mengeluarkan virus itu yang sebetulnya diam saja. Dengan berusaha melalui respon imun tubuh, virus ini berusaha dikeluarkan. Tetapi untuk mengeluarkan virus ini perlu merusak sel-sel hati. Akibatnya sel-sel hati rusak dan terjadilah gejala-gejala hepatitis A. Maka tidak heran bila pada anak-anak kecil, terutama di bawah 6 tahun, di mana respon imunnya belum baik, virus ini mungkin tidak menimbulkan gejala. Pada anak-anak besar, bahkan orang dewasa, gejalanya bisa hebat. Pada umumnya, virus hepatitis A yang masuk ke dalam tubuh seseorang ini menimbulkan gejala bisa sembuh sendiri tanpa ada obat yang tertentu yang diberikan. Virus ini tanpa obat bisa dikeluarkan oleh badan. Dan antivirus untuk hepatitis A juga belum ada, tapi memang tidak diperlukan dalam hal demikian karena dia bisa sembuh sendiri. Walaupun dia bisa sembuh sendiri, hepatitis A bisa menyebabkan seorang anak tidak masuk sekolah. Ia bisa 2 minggu atau lebih tidak masuk sekolah karena sakit hepatitis A. Selain dari itu juga bisa menyebabkan anak dirawat di rumah sakit. Pada yang berat, anak akan dirawat di rumah sakit. Pada sebagian kecil bisa terjadi yang disebut hepatitis fulminan. Apa itu hepatitis fulminan? Hepatitis fulminan adalah suatu hepatitis yang berat. Beratnya bagaimana? Berat maksudnya di sini adalah dia bisa mengancam nyawa. Dia bisa menyebabkan kematian dalam waktu yang singkat. Anak yang terkena hepatitis fulminan bisa hilang kesadarannya, turun kesadarannya sampai hilang, atau dia berubah kesadarannya menjadi kacau.
Pada keadaan demikian, anak perlu dirawat di ICU, dan kalau berat sekali dia perlu mesti transplantasi hati yang segera karena sudah mengancam kehidupannya. Memang hal ini jarang, tetapi bisa terjadi. Juga kejadian yang jarang bisa terjadi, anak yang sudah kelihatan sembuh, dia berubah menjadi sakit kembali. Ini disebut hepatitis A yang relapse, yang berulang. Pada keadaan tertentu, kuning yang umumnya hilang sekitar 3 minggu, 4 minggu, pada keadaan tertentu bisa memanjang sampai 3 bulan. Anak bisa kuning lama sekali. Orang tua menjadi cemas dan bingung mesti bagaimana. Tapi untungnya hepatitis A ini tidak bisa menjadi kronik. Pada keadaan hepatitis A yang memanjang itu pun, kuning yang memanjang itu pun, dia bisa sembuh sendiri atau dengan dibantu obat oleh dokter bila diperlukan. Jadi hepatitis A cukup membuat masalah untuk anak-anak, terutama anak-anak yang belum kebal. Pada anak-anak yang di daerah endemis tinggi dan dia sudah terkena pada waktu kecil, sebetulnya dia sudah kebal karena sudah terkena. Tapi anak-anak yang hidupnya bersih, jarang makan di luar, jarang jajan di luar, makannya selalu dijaga, ini justru anak yang berpotensi bisa terkena hepatitis A pada umur yang lebih tua, dan ini berarti juga bisa menimbulkan gejala yang lebih berat. Karena itu diperlukan usaha untuk mencegah supaya anak tidak terkena hepatitis A dan tidak menderita karena penyakit ini. Caranya bagaimana? Caranya dengan memberikan vaksinasi. Vaksin hepatitis A sudah tersedia, diberikan untuk anak mulai 2 tahun ke atas. Umur 2 tahun diberikan 1 kali, dan 6 bulan kemudian atau 1 tahun kemudian, jadi usia 2,5 sampai 3 tahun, anak diberikan vaksin. Jadi vaksin hepatitis A diberikan 2 kali. Dan kekebalan ini menimbulkan kekebalan jangka panjang. Dari penelitian diketahui dia bisa bertahan paling tidak 30 tahun. Jadi sampai saat ini hepatitis A vaksinnya tidak perlu diulang lagi setelah 2 kali pemberian yang awal itu. Dengan memberikan vaksin hepatitis A, anak tidak perlu sakit, tapi dia kebal. Dengan demikian kita melindungi anak terhadap hepatitis A yang bisa menyebabkan anak tidak sekolah, yang kadang-kadang bisa menyebabkan hepatitis fulminan yang bisa mematikan. Dengan demikian, kalau dokter nanti mengajukan anak Anda untuk diberikan vaksin hepatitis A, jangan lupa ya Bu, divaksin saja. Oh, satu lagi Bu yang saya lupa. Kalau ada satu anak yang sampai terkena sebelum divaksin, dia terkena hepatitis A, jangan lupa ya Bu, anggota keluarga yang lain termasuk yang dewasa berikan juga vaksin hepatitis A sebelum yang lain terkena. Karena dengan demikian anak yang sakit itu tidak sampai menularkan pada anggota keluarga yang lain. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Tolong share, tolong subscribe, atau kalau ada yang kurang jelas, jangan lupa komen, tanyakan lagi. Kalau Anda punya usul topik yang lain untuk saya bahas, tulis di komen di bawah ini. Terima kasih.